Banyak orang tak tahu, makan berat sebelum tidur bisa menyebabkan mimpi buruk. Sebenarnya bukan hanya porsi makanannya, tapi juga waktu makannya. Dengan menyantap makanan berat untuk makan malam, kamu mendorong otak untuk lebih aktif. Itu sebabnya, pada malam hari, makan berat bisa menyebabkan mimpi buruk yang jelas. Selain itu, makan malam berat mengganggu sistem pencernaan, membuat bobot bertambah, dan menyebabkan masalah perut. Peregangan ringan justru dapat membantumu mencegah kram kaki. Kram otot ini bisa sangat menyakitkan dan mengganggu. Di Amerika Serikat saja, ada 60% orang dewasa yang mengalaminya. Para ahli memang belum yakin dengan penyebab pastinya. Untuk mengurangi risiko kram, mereka menyarankan peregangan otot secara teratur. Jangan lakukan berlebihan juga, nanti bisa cedera otot. Ketika pesawat sedang lepas landas atau mendarat, di dalam kabin terjadi perubahan tekanan udara dengan cepat. Dan ini berdampak kepada udara yang terperangkap dalam telingamu karena tak cukup waktu untuk menyeimbangkan tekanan. Karena itu, keadaan hampa udara terjadi di bagian telinga yang bernama tuba eustachius. Telingamu menjadi tersumbat dan semua bunyi yang kamu dengar menjadi samar-samar. Kamu harus terjaga saat hal ini terjadi, jika tidak, kamu tak akan mampu menyeimbangkan tekanan udara dalam telingamu dengan mengendurkan dan membuka tuba eustachiusmu. Kurangi menatap layar sebelum tidur. Gawai bukan hanya terlalu merangsang otak sehingga membuatnya sulit istirahat, tapi layarnya juga memancarkan cahaya biru yang kita kenal itu. Cahaya ini menekan hormon tidur tubuhmu, melatonin, dan mengubah jam internalmu. Menurut dokter, jika kamu tidur telungkup, pembuluh darah di dekat tulang punggungmu menyempit karena kepala berpaling ke samping. Akibatnya, aliran darah menuju otak menjadi terbatas. Yah, saya tidak mau begitu. Bagi orang dengan kolesterol buruk dan yang pembuluh darahnya berpotensi tersumbat plak, posisi ini bisa berbahaya. Otak juga bisa kehabisan oksigen. Ini sangat berbahaya. Tidur cukup penting untuk efektivitas dan produktivitas kerja. Tapi, cukup bukan berarti lama. Beberapa tokoh sejarah terkenal punya jam tidur yang sangat singkat, antara 2 hingga 4 jam. Dan ini tak mencegah mereka menghasilkan karya hebat. Da Vinci, Franklin, Tesla, Churchill, dan bukan hanya itu. Ada mutasi genetik yang membuat seseorang bisa tidur hanya selama 2-6 jam tanpa mengalami efek samping. Kamu yang berambut panjang mungkin beranggapan tidur dengan kuncir ekor kuda akan mencegah rambut kusut dan rusak. Ternyata, kebiasaan ini dapat memicu rambut rontok dan bahkan bisa menyebabkan kondisi kesehatan yang disebut traction alopecia atau kerontokan bertahap. Gejala awalnya berupa benjolan kecil di kulit kepala yang terlihat seperti jerawat. Jika kamu tetap tidur dengan rambut dikuncir ketat, wajahmu jauh lebih lama menempel pada sarung bantal dibanding pada kain lain. Jadi, kalau kamu ingin wajahmu tetap terlihat keren, pakailah sarung bantal sutra. Sutra punya sifat alami anti-alergi serta tahan terhadap jamur, cendawan, dan tungau debu. Kain ini juga membantu menjaga kelembapan alami kulit. Selain itu, proses produksi sutra menggunakan bahan kimia yang jauh lebih sedikit dibanding kain jenis lain. Wajahmu akan terlindung dari paparan bahan kimia. Teksturnya yang halus juga membantu mencegah keriput. Tapi cuma dengan tidur 8 jam, 300 kalori sebenarnya sudah hilang sendiri. Selain itu, saat kurang tidur, tubuh butuh lebih banyak energi. Karena tidak didapatkan dari tidur, tubuh akan mencari energi dari makanan. Kadar hormon menjadi kacau. Tubuh lebih banyak memproduksi hormon lapar dan mengurangi hormon kenyang. Sebuah penelitian meneliti beberapa orang dewasa sehat dan meminta mereka cuma tidur 6 jam sehari selama 5 minggu. Hasilnya, metabolisme rebahan mereka melambat 8%. Saat kamu bangun dari tidur telungkup semalaman dan berkaca, kamu tahu apa yang saya bicarakan. Semua kerutan spray tercetak di pipi dan keningmu. Jika wajahmu tertekan ke bantal semalaman, peredaran darah di bawah kulit menjadi buruk, sehingga mengakibatkan pembengkakan. Kamu mungkin mengaitkannya dengan retensi air, tapi alasannya jauh lebih sederhana, posisi tubuhmu. Seperti minum air, olahraga adalah cara yang sehat dan efektif agar tubuh tetap bugar. Tapi jangan sebelum tidur.
Sebaliknya, aktivitas fisik berat pada larut malam akan berpengaruh negatif pada tidurmu. Coba berolahraga setidaknya 4 jam sebelum tidur. Lalu, jika kamu harus meredakan stres setelah bekerja, cobalah berjalan-jalan pendek, alih-alih berlari di treadmill atau berjalan jauh pada malam hari. Kebanyakan dari kita melakukan ini untuk berjaga-jaga kalau terbangun dalam keadaan haus. Sebagian orang lebih suka minum air sesaat setelah bangun tidur untuk memulai hari. Tapi, membiarkan air semalaman bisa mengurangi rasanya karena karbon dioksida mulai bercampur dengan air. Selain itu, air yang dibiarkan bisa ditempeli partikel debu atau dihinggapi serangga. Ih! Cara terbaik agar tetap dingin adalah mengubah AC sampai 18 derajat Celcius saat kamu tidur. Selagi kamu kalah mimpi, tubuh akan melakukan tugasnya. Pastikan kamu tidak memakai pakaian berlapis agar tetap hangat. Karena kalau begitu, bukan kalori yang terbakar, tapi malah isi dompetmu. Banyak penemuan hebat ditemukan karena mimpi. Contohnya, Mendeleev menciptakan tabel periodik setelah ia memimpikannya. Ini terjadi karena otak kita memproses dan menganalisa semua kejadian yang kita alami sepanjang hari. Banyak ahli percaya, inilah alasan mengapa kita bermimpi. Hindari jam beker mencolok yang shine bright like a diamond in the sky, bersinar terang seperti berlian di langit. Untuk membangunkanmu, jam beker harus berisik, bukan terang. Jam beker modern yang bersinar terlihat mewah dan memperindah kamarmu, tapi lampunya membahayakan tidurmu. Otakmu butuh kegelapan untuk berfungsi kembali sepenuhnya. Itu sebabnya kamu sebaiknya memilih jam beker biasa yang sederhana. Tidur siang adalah rutinitas wajar dan seringkali menyehatkan. Tapi jika tidur siangmu rutin dan lebih dari setengah jam, itu bisa mengganggu tidur malammu. Secara statistik, orang yang suka tidur siang sering mengalami gangguan tidur seperti apnea tidur dan insomnia. Setiap orang berpikir bahwa kamu perlu memejamkan mata 8 jam tiap malam. Tapi, kebutuhan tidur berubah seiring bertambahnya usia. Anak-anak perlu 10-12 jam, remaja perlu 8-11 jam, dewasa 7-8 jam, dan lansia hanya butuh 6-7 jam.